Well, ini baru pertama kali kejadian dimana jaringan pada saat perkuliahan parah banget. Kita nggak bisa connect ke Zoom, kemudian kita beralih ke live Instagram juga sama saja. Maka mau tidak mau saya harus record video. Sampai dibilang sama mahasiswa saya, kamera saya jelek banget, burik banget katanya gambarnya. Sembarangan, ini HP mahal nih. Berapa? 1.500.000. Nggak. Em, jadi video ini dibuat buat video ini dibuat buat video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan kita yang kali ini sebenarnya saya mau bahas tentang satu teori karirnya Anero. Tapi karena Zoom-nya bermasalah, live Instagram-nya juga intinya jaringannya. Dan saya jelasin secara manual seperti ini, kemudian saya upload di Instagram dan silahkan kalian saksikan. Oke, baik. Jadi teman-teman, dalam rangka mengentaskan dan kemudian memprevensi persoalan-persoalan karir yang terjadi pada remaja terutama ya, pada konteks pengambilan keputusan karir, banyak banget pendekatannya dari berbagai teori yang bisa kita ambil gitu. Dan kebetulan kali ini di part ini mau nggak mau nih berarti nanti kita harus berpart-part ya. Oke, mau nggak mau hari ini kita akan bahas satu teori dulu tentang teori karir pendekatannya Anero. Baik, seperti kita tahu teman-teman, jadi salah satu tokoh teori karir bernama Anero itu menekankan bahwa child experience atau pengalaman masa kecil, pengalaman anak-anak itu punya kontribusi yang gede banget terhadap pola, kemudian logika pengambilan keputusan karir, sampai dengan bagaimana nanti situasi dia pada saat menjalani karir di dunia kerjanya, begitu ya, intinya seperti itu. Nah, ada 3 domain besar yang menjadi spesifikasi atau ciri khas dari Anero. Yang pertama adalah genetika orang tua atau hereditas yang diturunkan oleh orang tua. Satu itu. Yang keduanya adalah pola asuh, mau itu pola asuh orang tua atau environment education, ya, pola asuhnya lingkungan. Karena bisa aja situasinya seseorang itu dibesarkan tidak oleh orang tuanya. Kan gitu. Berarti kan kita tidak bisa menjadikan variabel orang tua sebagai variabel yang utama nih, variabel yang pokok, karena bisa saja kemudian dibesarkan oleh neneknya, ada orang tuanya tapi kemudian ditempatkan di tempat lain, entah itu ikut pakdenya, budenya misalnya, atau di pondok pesantren dan sebagainya. So, pola asuh orang tua ataupun pola asuh lingkungannya. Dan yang ketiganya adalah bagaimana kebutuhan dari manusia itu sendiri atau necessary. Nah, pada konteks ini di teorinya Anero ini pada domain kebutuhan, domain necessary, dia melibatkan teorinya hierarki Maslow ya, Abraham Maslow, tentang hierarki kebutuhannya Maslow. Kita akan kupas satu persatu. Pertama, genetika. Apa aja tuh genetika? Ya banyak ya. Berbagai macam DNA, berbagai macam DNA. Pokoknya DNA dan hereditas yang diturunkan oleh orang tua, baik itu bentuknya adalah keterampilan, skills orang tua, berarti punya potensi nurun ke anaknya. Kecerdasan orang tua, intelektual ya, intelijensi orang tua menurun ke anaknya, ada potensi menurun ke anaknya. Kemudian emosional orang tua atau berbagai macam hal yang berkaitan dengan afeksinya orang tua akan nurun potensi ke anaknya. Kemudian juga keberminatan ya, interest dari orang tuanya, selera, hobi orang tuanya juga akan nurun ke anaknya. Kemudian kondisi fisiologis orang tua atau kondisi fisik orang tua. Mungkin orang tua, mohon maaf, dengan disabilitas, tidak menutup kemungkinan ada potensi juga kemudian menurunkan genetika DNA kepada anaknya. Nah, paling tidak ketika kita berbicara ini ya, ketika kita berbicara faktor genetika yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, berarti ya silahkan dikira-kira aja. Maka kemudian situasi pengambilan keputusan karir atau pilihan karir sampai dengan bagaimana proses dia menjalani proses karirnya itu sendiri, mengenai minatnya, mengenai skillsnya, mengenai intelektualnya, mengenai emosionalnya, dan kondisi-kondisi fisiologisnya, berarti boleh kita bilang menurut teorinya Anero di sini, berarti boleh kita bilang berarti
ada kontribusi orang tua di situ gitu. Tapi rasanya menjadi tidak fair jika kemudian segala macam weakness yang kita miliki kemudian kita limpahkan, kita kambing hitamkan, ini gara-gara orang tua saya nih yang intelektualnya nggak bagus, gara-gara orang tua saya yang temperamental, gara-gara orang tua saya yang nggak punya keterampilan dan sebagainya. So, jadi yang paling penting adalah paling tidak kita menyadari dulu aja berarti bibitnya tuh dari mana gitu kan. Nah kemudian toh juga semua itu bisa diatasi, yang paling penting adalah lalu bagaimana treatmentnya gitu. Jadi jangan menyalahkan orang tua ya, tapi kita tahu bahwa potensi itu ada kemungkinan bakat dari orang tua, turunan dari orang tua. Yang kedua pola asuh dan atau lingkungan ya, lingkungan masa kecilnya seperti apa. Jadi ada 3 karakteristik, mau pola asuh orang tua atau lingkungan yang membesarkan kita, ada 3 ya, kurang lebih 3 karakter ya, 3 tipe. Yang pertama adalah pola asuh orang tua atau lingkungan yang mengabaikan atau menjauhi anak gitu ya. Intinya anak terus di-denial deh, ditolak ya, ada penolakan terhadap anak, menciptakan hubungan permusuhan kepada anak, kemudian juga menampakkan kebenciannya terhadap anak. Anak selalu salah, selalu disalahkan, dihukum, bahkan sampai dengan kekerasan ya dan sebagainya. Nah ini tipe pertama nih, tipe bagaimana orang tua membesarkan anaknya dan juga atau lingkungannya memberikan model dan mendidik seorang anak gitu. Atau mungkin mengabaikan gitu ya. Mengabaikan itu bisa jadi si orang tua atau lingkungannya tidak pernah merespon anak. Pokoknya apapun yang terjadi sama anak ya dicuekin aja, biarin aja gitu ya. Mau dia salah dia nggak bakalan ditegur, mau dia berprestasi dia nggak bakalan dipuji. Nah ini juga ternyata yang dipandang kurang baik ya. Dalam konsep parenting ini dipandang kurang baik. Yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe di mana orang tua memusatkan konsentrasi emosionalnya terhadap anak, gitu ya. Emosional di sini bukan berarti kemudian marah-marah gitu, temperamen, nggak harus seperti itu, tapi kemudian sikapnya menjadi sangat overprotected, menjadi sangat membatasi, mengatur gitu ya, anak dan sebagainya. Atau mungkin over demand, artinya tuntutannya tinggi banget sama anak gitu ya. Tuntutannya tinggi. Jadi overprotected dan over demand ini masuk pada tipe yang kedua, yaitu mencurahkan segala emosional orang tua kepada anak. Nah, mungkin ini justru bentuk care yang terlalu tinggi ya, care yang berlebihan dan ekspektasi yang luar biasa, ekspektasi orang tua yang luar biasa terhadap anak. Namun dalam beberapa case, dalam beberapa kasus ini akan menjadi pressure tersendiri terhadap anak, begitu ya. Dan tipe yang ketiga yang dirasa memang tipe yang paling ideal dalam konsep parenting. Meskipun pada tipe 1 dan 2 yang kadang-kadang memang kita harus memberikan ruang kepada anak untuk menilai sendiri benar dan salahnya, tidak perlu didikte dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu di situasi seperti itu supaya anak menjadi mandiri, dewasa dan bertanggung jawab. Kadang-kadang juga kita perlu pada situasi memanage waktu anak, memanage main anak, memanage pergaulannya, memanage keuangannya dan sebagainya gitu. Nah ini kadang-kadang kita perlukan nih tipe 1 sama tipe 2, tapi jangan yang pada level ekstrim lah. Artinya memang ada poin-poin yang kita perlukan di situ. Nah tipe yang ketiga ini adalah accept ya, di mana orang tua atau lingkungannya benar-benar menerima si anak ini. Ya penuh dengan kasih sayang, kemudian perlu ada apresiasi, pujian, reward dan sebagainya, reinforce ya, penguatan positif, penguatan negatif, teguran it's okay nggak apa-apa, tapi bagaimana caranya menegur di situ yang paling penting gitu ya. Sikapnya santai gitu ya, kadang-kadang kemudian sangat friendly antara anak dengan orang tua, lingkungan dengan anaknya dan sebagainya. Kemudian juga demokratis ya, mencoba memberikan space terhadap anak untuk bisa menentukan sendiri pilihannya dengan discuss tentunya ya, dengan diskusi berbagai pertimbangan yang didiskusikan begitu dan seterusnya. Oke. Jadi itu dia domain yang kedua ya, domain yang kedua. Tadi domain pertama kan genetika. Domain kedua adalah pola asuh orang tua dan pola lingkungan membentuk anak. Implikasinya apa nih? Implikasinya atau konsekuensinya terhadap terhadap pengambilan keputusan karir atau pilihan karir terhadap anak.
dari ketiga tipe pola asuh orang tua atau pola asuh lingkungan ini justru dia saling berkolaborasi nih ya. Jadi misalnya gini, Anero juga kemudian mengenalkan bahwa ada dua term besar dalam ketika kita melihat karir gitu ya. Ada karir-karir yang orientasinya itu kepada manusia, dan ada karir-karir yang orientasinya tidak kepada manusia, artinya kepada benda, alat. Intinya tidak, sederhananya minim sekali kontak dan interaksi dengan manusia deh, intinya kayak gitu ya. Engineer misalnya kayak gitu, itu non person oriented. Sementara yang person oriented ya biasanya yang bergerak di bidang jasa, education, pengajaran dan sebagainya. Nah itu ternyata apakah kita kemudian punya keberminatan pada person oriented atau non person oriented, ternyata tergantung dari bagaimana kemudian kita dibesarkan dulunya oleh orang tua gitu, oleh orang tua atau oleh lingkungan kita. Jadi dia bilang gini, Anero bilang gini, kalau misalnya orang tuanya atau lingkungannya membesarkan dia dengan cara yang rileks, santai, tapi juga ada penolakan gitu ya, rileks, santai, atau mungkin justru ditolak gitu ya, si anak ini ditolak atau mungkin diabaikan, dicuekin dan sebagainya, maka biasanya orientasi anak ini akan mengarah pada non person oriented karir. Jadi anak ini akan lebih nyaman bekerja pada, sebentar, rombongan tukang sayur dari Magelang lewat. Dia akan berorientasi pada karir-karir pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih kepada alat, lebih kepada hewan, mungkin olahragawan mungkin gitu ya. Beberapa musisi ya, jadi karena kan musisi kan memang orientasinya subjek primernya kan sebetulnya ada pada karyanya, bukan pada interaksi pada fansnya gitu, tapi pada karyanya, karya musiknya. Nah itu bisa aja gitu, jadi non person oriented ketika dia santai gitu, atau mungkin dia diabaikan, ditolak. Kenapa? Karena memang sensitivitas dia berinteraksi, kehangatan dia membangun relationships, kemudian keterampilan berkomunikasi dan sebagainya sangat minim gitu kan, karena orang yang santai dicuekin gitu aja, kemudian diabaikan, ditolak dan sebagainya. Bahkan mungkin kecenderungan traumatik karena mungkin dulu ada kebencian, karena ada penolakan ya, kemudian dibenci dan sebagainya, sampai ada kekerasan dan sebagainya. Maka sebisa mungkin si anak ini besok dewasanya ketika menentukan pilihan karir, sebisa mungkin akan memilih pilihan-pilihan karir yang tidak berkontak dengan manusia, karena sikap traumatiknya disakiti oleh manusia. Oke. Yang kedua, ketika anak dibesarkan dengan pola asuh dan lingkungan yang penuh kasih, tapi juga overprotect, ya, over demand gitu ya. Care-nya tinggi banget orang tua. Itu. Tuntutannya juga tinggi banget orang tua sama anak. Interaksinya jelas intens dong, nggak mungkin nggak ada interaksi. Orang tua yang overprotect sama over demand itu pasti ada interaksi. Minimal adalah advice yang mungkin sedikit berlebihan tuh gitu ya, kemudian ngatur dan sebagainya yang sedikit berlebihan dan sebagainya. Nah justru orang-orang seperti ini yang akan memilih memilih pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi pada person oriented. Karena memang dia sudah sangat sensitivitas dan keterampilan dia membangun interaksi, relasi dan komunikasi dengan orang lain itu tinggi gitu ya, terbentuk dengan baik begitu ketika kecil, sehingga dia akan memilih karir-karir yang berorientasi pada manusia. Oke. Nah, domain yang ketiga tadi, satu sudah ya, genetika, yang kedua pola asuh orang tua dan pola asuh lingkungan, dan yang ketiganya adalah kebutuhan Maslow, necessary. Bagaimana seseorang itu memilih satu pilihan karir karena memang ada necessary, karena ada kebutuhan. Dan saya ingatkan lagi bahwa Anero kemudian menggunakan kontribusi teorinya Abraham Maslow ya mengenai need necessary hierarki kebutuhan Maslow. Sebagai landasan bahwa apakah pada masa kecilnya kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya itu terpenuhi atau tidak. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan itu akan menentukan bagaimana pilihan karirnya ke depan.
Kita lihat apa aja sih, kita ingetin lagi ya. Abraham Maslow dia punya hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, fisik, makan, minum, seks, istirahat, dan sebagainya. Yang kedua kebutuhan rasa aman, dilindungi, merasa aman, merasa nyaman, dan sebagainya. Yang ketiganya kebutuhan rasa cinta dan mencintai, bahkan memiliki, begitu ya. Kebutuhan untuk memiliki. Kemudian penghargaan, self esteem ya, self accept ya, penghargaan, menghargai dan dihargai dan sebagainya. Yang kelimanya adalah kebutuhan untuk mengenyam pengetahuan dan pemahaman, gitu ya, untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami sesuatu, untuk cerdas pada suatu bidang. Kemudian yang keenamnya adalah kebutuhan untuk estetika, untuk membentuk rasa keindahan dan perfeksionisme dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh adalah kebutuhan untuk beraktualisasi, show up kepada orang lain, membuktikan kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain mengenai expertise-nya atau bidang keahliannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan spiritualisme, kebutuhan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan hal-hal religiusitas dan sebagainya. Jadi luar biasa untuk teman-teman yang memang menjadikan ibadah dan menjadikan ya berbagai macam rangkaian ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan keharusan. Berarti pada tataran level hierarki kebutuhannya Maslow ini sudah pada level teratas ya, karena memang sudah sangat holistik, sudah sangat ya hubungan dengan Tuhan ya gitu. Bahasa muslimnya adalah hablum minallah gitu. Nah, apakah kemudian kebutuhan, misalnya nih, ada kebutuhan fisiologis yang tidak terpenuhi pada masa kecilnya, dia kurang makan, kemudian ya misalnya dia kurang makan dan sebagainya, sehingga ada kecenderungan maka pilihan-pilihan karir ke depannya, misalnya bagaimana dia memilih karir yang mampu memenuhi kebutuhan pada orientasi perut nih misalnya, pada orientasi kebutuhan dasar banget gitu kan. Atau misalnya ada orang-orang yang memang ada anak yang pada masa kecilnya tidak terpenuhi rasa amannya dan rasa nyamannya, maka maka dia akan cenderung mencari kenapa pada masa kecil dia tidak terpenuhi kebutuhan rasa amannya. Artinya memang dia penuh dengan ancaman pada masa kecilnya, penuh dengan ketegangan pada masa kecilnya, maka pilihan karirnya dia akan manifestasikan, dia akan luapkan kebutuhan yang tidak terpenuhinya pada masa kecil itu pada masa dewasanya nanti. Pada saat pilihan karir, dia akan memilih karir-karir yang memang cenderung lebih safe, cenderung minim resiko dan sebagainya dan lain sebagainya ya. Misalnya ada kebutuhan orang pada masa kecilnya, kebutuhan untuk rasa ingin tahunya itu tidak terpenuhi dengan baik gitu. Kalau dia tanya kepada orang, maka jawabannya selalu tidak memuaskan atau mungkin tidak dijawab dan sebagainya. Maka dia akan mencoba mencari orientasi kepuasan itu ya, pemenuhan kebutuhan itu pada masa dewasanya mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya akademisi ya, karena itu tadi ada kebutuhan rasa ingin tahu yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Saya tuh nggak suka sekolah, saya tuh nggak suka belajar dan sebagainya. Ya mungkin pada masa kecilnya dulu gitu ya, rasa ingin tahunya sudah terpenuhi dengan baik, atau mungkin nggak pengen banyak tahu pada masa kecilnya sehingga satisfied saja gitu kan. Oke, jadi itu sebenarnya gambaran garis besar teori Anero pada pola pengambilan keputusan karir seseorang. Ada beberapa ragam contoh kasus, banyak banget contoh kasusnya. Silahkan mungkin teman-teman bisa amati di sekitar teman-teman dan contoh real case yang ada di lingkungan teman-teman. Misalnya ada seorang anak dengan keluarga yang dididik secara disiplin tinggi karena memang orang tuanya militer misalnya gitu ya. Mulai pengaturan dari mulai waktu bersih-bersih rumah, belajar, bermain, istirahat, makan dan sebagainya sangat diatur sekali oleh orang tuanya. Oke, kalau kita tarik lagi tadi pada pola asuh orang tua, berarti dia ada pada tipikal overprotected atau over demand gitu kan.
Tapi ada misalnya si anak ini, katakanlah misalnya Emmy misalnya ya namanya ya, si Emmy ini, tapi ada juga timing-timing di mana memang ada waktu berdiskusi dengan keluarga gitu, dengan segala kedisiplinannya gitu kan. Tetap ada sesi-sesi diskusi dengan keluarga, berarti ada muatan-muatan demokratisnya juga di situ begitu. Nah, kemudian si Emmy ini pada masa dewasanya, eh, apa namanya, pada masa sekolahnya dulu si Emmy ini just tidak merasa kesulitan pada saat dia ikut berorganisasi. Misalnya OSIS, Pramuka, Paskibra misalnya. Dia tidak kesulitan karena mungkin jiwa kedisiplinan sama leadershipnya sudah terbentuk di rumah. Dibentuk sama orang tuanya, dibentuk juga sama lingkungannya karena memang dia hidup di lingkungan tentara gitu kan. Nah, dia tidak merasa kesulitan di sana, artinya berarti leadership dan organisasi dia sudah punya bakatnya, modalitasnya. Kemudian pada masa dewasanya, Emmy berkonsultasi kepada kita mengenai pilihan karir yang paling tepat untuk dia seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan data-data masa kecilnya Emmy dibesarkan di keluarga yang seperti apa, begitu. Dan kita tangkap data-data itu. Sementara data yang bisa kita simpulkan, Emmy kan orangnya kemudian dibesarkan di lingkungan overprotect, satu. Kemudian tapi ada muatan-muatan demokratisnya ketika keluarganya mengajak diskusi. Kemudian dilihat dari keberminatan Emmy minat dalam bidang organisasi dan juga leadership dan sebagainya. Berarti pada termin karirnya Anero, kita sudah mulai mengerucut itu bahwa Emmy tepat untuk bekerja pada karir-karir yang berorientasi pada manusia atau person oriented gitu, karena dirasa Emmy tidak tidak akan kesulitan ketika berinteraksi, berelasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contoh lainnya misalnya siapa, Bram misalnya ya. Bram ini sebaliknya, orang tuanya ini seniman, ibunya pelukis, ayahnya itu musisi gitu dan sebagainya. Tapi keduanya itu sibuk banget gitu kan, karena memang seniman ya. Ibunya sering bikin galeri, ayahnya juga punya studio musik, kemudian punya studio rekaman dan sebagainya. Bisnisnya memang dicurahkan kepada bidang-bidang seni dan musik seperti itu. Akhirnya kurang interaksi dengan anaknya gitu. Tapi tidak melakukan penolakan ya sama anaknya ya. Tidak melakukan kekerasan juga, tidak menebar kebencian sama anaknya. Cuman memang kemudian intensitas pertemuan dengan anaknya itu sangat minim sekali. Bahkan anaknya juga tidak terlalu terperhatikan bagaimana proses sekolahnya. Kemudian tidak berbicara heart to heart, dari hati ke hati, bagaimana kesehariannya, apa yang dia mau dan sebagainya. Tidak terlalu, intimasinya tidak terlalu baik begitu ya antara orang tua dengan anak. Tapi hubungannya friendly gitu ya. Ya musisi sih gimana sih, jadi santai gitu ya, orangnya woles dan sebagainya, bahkan sama anaknya sendiri gaul lah gitu. Si Bram ini gaul abis lah gitu, sama orang tuanya tuh friendly sekali, dekat sekali, dekat dalam proses komunikasinya ya. Tapi kemudian intensitasnya dibuat terlalu bebas sekali anaknya gitu ya. Ya udah, kalau ngobrol ya butuhnya duit, apa kasih duit dan sebagainya. Mau main liburan hangout dan sebagainya kasih dan sebagainya. Tapi terlalu santai, terlalu relax, tidak terperhatikan dan sebagainya. Sehingga Bram tidak memiliki modalitas komunikasi dan kehangatan dalam membangun relationship kan gitu. Sehingga ketika Bram berkonsultasi mengenai karir yang sesuai, yang switchable dengan dirinya, maka kita bisa arahkan Bram pada karir-karir yang mengarah pada non-person oriented gitu, atau karir-karir yang tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Oke, jadi itu dia ya gambaran dari teorinya Anero, teori karirnya Anero. Semoga cukup bisa memberikan gambaran, karena ini benar-benar universal, gambaran umum banget gitu ya. Ini adalah gambaran umum banget yang memang masih banyak lagi sebetulnya hal-hal spesifik dan detail yang jauh lebih bisa didalami lagi mengenai teorinya Anero. Tapi kurang lebih review dari teori Anero mengenai pilihan karir seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih.